3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Omar yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Nurul Aziza, beserta teman lainnya yaitu Farah Jita, Fastabik, Nesya, dan Teguh Wicaksono, ingin mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah keputusan ketidakpastian dan resiko yang berjudul Pemilihan Supplier Pasir untuk Bahan Baku Beton dengan metode AHP Topsis. Next. Dalam mengerjakan penelitian ini, kami membuat timeline yang disajikan dalam bentuk Gantt chart berikut. Next. Sebelum memasuki pada materi, ada baiknya untuk kita mengenal kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini. Bisa kita lihat pada tabel capaian pembangunan infrastruktur dari tahun 2018 hingga 2020, terlihat bahwa pembangunan jalan paling banyak dilakukan pada tahun 2020, serta pembangunan jembatan dan bendungan paling banyak dilakukan pada tahun 2019. Dari tabel tersebut, diketahui kebutuhan material paling besar adalah semen dan beton untuk memenuhi pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian kami fokus pada pasir yang berkualitas untuk bahan baku beton, khususnya pada wilayah Jabodetabek. Next. Dari penjabaran sebelumnya, didapatkan problem statement, business case, goal statement, dan project scope, yaitu dibutuhkannya supplier pasir yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan AHP Topsis berdasarkan kriteria harga, kualitas, pengiriman, pelayanan, dan manajemen, dengan ketentuan bahwa supplier yang dipilih berada pada Pulau Jawa. Next. Berikut beberapa literatur review yang kami gunakan. Next. Dari data literatur review yang kami peroleh, kami membagi menjadi 5 kriteria, yaitu harga, pengiriman, kualitas, pelayanan, dan manajemen. Dan juga kami membagi menjadi 7 kriteria, yaitu untuk harga, cara pembayaran, biaya pengiriman, untuk pengiriman, waktu pengiriman, untuk kriteria kualitas barang, untuk pelayanan, yaitu jaminan atau garansi, dan fleksibilitas atau kemudahan. Untuk yang terakhir, yaitu untuk kriteria manajemen, yaitu ketepatan jumlah. Next. Berikut merupakan tabel daftar supplier dengan masing-masing kriterianya. Di sini kami memilih 4 supplier berdasarkan literatur dan survei, di mana tiap-tiap supplier memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut merupakan tabel kriteria harga dengan masing-masing kriteria, yaitu penawaran harga, biaya pengiriman, dan cara pembayaran. Next. Untuk selanjutnya merupakan tabel pengiriman dan kualitas, di mana sub kriteria untuk pengiriman yaitu waktu pengiriman, dan juga untuk kualitas yaitu tingkat defect dan kualitas bahan baku dari masing-masing supplier. Next. Dan yang terakhir terdapat tabel pelayanan dan manajemen yang berisikan kriteria yaitu garansi dan klaim, fleksibilitas, dan ketepatan jumlah dari pasir yang dikirimkan. Next. Baik, selanjutnya pembobotan dilakukan setelah mendapatkan data yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Data tersebut didapatkan dari survei ke beberapa supplier yang kami dapatkan. Pembobotan kriteria seperti pada tabel berikut. Untuk kriteria dari yang terpenting dimulai dari harga, kemudian kualitas, pelayanan, manajemen, dan pengiriman secara berurutan. Setelah melakukan pembobotan didapatkan hasil preferensi dari masing-masing kriteria dan membentuk materi preferensi untuk setiap kriteria. Hasil next. Nah, hasil perhitungan ini bisa dikatakan untuk dapat dipercaya melihat hasil konsistensi rasio di setiap subkriteria kurang dari 0,01. Dari matriks preferensi kriteria didapatkan hasil preferensi supplier, di mana didapatkan dari hasil perkalian matriks preferensi kriteria alternatif dengan global weight of kriteria, di mana didapatkan hasil PT Lola Laut Timur sebagai pilihan terbaik dengan ranking secara berurutan di posisi pertama. Kemudian di posisi kedua ada UD Bumi Kirana Jaya, kemudian ada CP Surya Tarbisma di posisi ketiga, dan PT Mulia Abadi di posisi keempat. Next.
Setelah dilakukan penentuan bobot menggunakan AHP, selanjutnya menggunakan TOPSIS untuk menentukan jarak setiap alternatif menuju ideal positif atau negatif. Pada tahap ini dilakukan normalisasi matriks untuk menghindari perbedaan dimensional serta kesesuaian sistematis. Kemudian dilakukan perkalian antar matriks keputusan ternormalisasi dengan bobot kriteria yang didapatkan pada perhitungan AHP sebelumnya. Next. Selanjutnya didapatkan nilai V plus dan juga V min sebagai nilai maksimal dan minimal dari normalisasi berbobot tiap subkriteria yang digunakan untuk menghitung jarak dari V plus dan juga V min setiap subkriteria. Dan didapatkan hasil PTL LT berada di peringkat pertama, kemudian dengan peringkat terakhirnya yaitu PTFA. Next. Selanjutnya adalah FMEA pada beberapa function serta tindakan yang dapat diberikan untuk mengurangi terjadinya kegagalan. Pada waktu pengiriman, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan monitoring stok opname secara berkala. Pada tingkat defect, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pasir secara detail sebelum pengiriman. Pada kualitas bahan baku, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan quality control dan recheck sebelum pasir dikirimkan. Pada garansi dan klaim, hal yang dapat dilakukan adalah membuat garansi dan klaim pada produk. Pada manajemen, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan prioritas pada kriteria dengan menggunakan AHP dan TOPSIS berturut-turut, yaitu harga, kualitas, pelayanan, manajemen, dan pengiriman. Untuk prioritas pada supplier dengan menggunakan AHP dan TOPSIS berturut-turut, yaitu PT Lola Laut Timur, CV Bumi Kirana Jaya, CV Surya Tablisma, PT Mulia Abadi. Untuk saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah dapat dikembangkan dengan menggunakan metode dan penambahan data supplier yang dapat dijadikan kandidat sehingga dapat diperoleh supplier yang terbaik untuk membuat beton. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.